Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lebung Berani. Apa kabarnya teman-teman sekalian? Semoga teman-teman sekalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, di video kali ini saya ingin bahas tentang penyebab kotoran ikan mas koki yang sulit sekali tersedot oleh pompa akuarium. Selain itu, saya akan berbagi tips kepada teman-teman sekalian bagaimana cara mengatasi kotoran yang tidak tersedot oleh pompa akuarium. Nah, sebenarnya saya sudah pernah bahas ini semua di video saya yang sebelumnya, tapi banyak sekali teman-teman penghobi ikan hias mas koki yang bertanya bagaimana sih cara yang benar meletakkan pompa akuarium dan cara mengatasi kotoran ikan mas koki ini supaya mau tersedot oleh pompa akuarium. Nah, saya akan bahas di sini. Sebelum kita bahas lebih lanjut, mohon dukungannya ya kepada channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Lebung Berani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian. Ambil sisi positif dari video ini, sisi negatifnya silakan dibuang. Baik teman-teman, kita lanjutkan ke pembahasannya. Kotoran yang tidak tersedot oleh pompa akuarium itu akan menjadi masalah bagi akuarium ikan mas koki teman-teman. Bahkan akuarium ikan hias. Nah, karena di sini kalau kita biarkan terus-menerus seperti itu, maka air akuarium kita akan cepat kuning, cepat kotor, berkabut, dan timbul penyakit di ikan hias yang kita pelihara, teman-teman. Tentu saja, teman-teman para penghobi ikan hias mas koki tidak mau atau tidak menginginkan hal tersebut terjadi di akuarium kita. Yang kita mau adalah air akuarium kita bersih, kotoran di dasar akuarium itu kesedot, dan airnya bersih, teman-teman ya. Nah, di sini saya akan jelaskan penyebab pasti dari kotoran itu tidak tersedot oleh pompa akuarium, teman-teman. Nah, di sini di depan layar kalian menyaksikan video ini, tank saya ini 150 cm x 60 tinggi 65, ini menggunakan pompa 3200 liter per jam. Nah, pompa ini sebenarnya kurang maksimal ya. Sebenarnya maksimalnya ini menggunakan pompa 5000 liter per jam. Namun di sini saya perbaharui dengan menggunakan dua pompa nih, teman-teman. 1200 liter per jam satunya, teman-teman. Jadi saya gunakan dua pompa. Mudah-mudahan di kemudian hari kalau saya ada rezeki, nanti pompanya akan saya tambah kapasitasnya menjadi 4000 liter per jam. Saya modifikasi top filter kacanya, baru nanti ya saya pikirkan supaya top filternya ini tidak luber. Nah, itu adalah salah satu cara saya, teman-teman, supaya mengakali ya kapasitas pompa di akuarium saya. Baik, kita lanjut ke topiknya tadi. Yang pertama, teman-teman, penyebab dari kotoran tidak tersedot oleh pompa akuarium itu, yang pertama adalah kapasitas pompa itu terlalu kecil, teman-teman. Jadi kapasitas pompa terlalu kecil itu menyebabkan kotoran itu sulit sekali tertarik oleh pompa akuarium. Nah, di tank saya yang 150 cm ini awalnya saya menggunakan 2000 liter per jam, teman-teman. Itu tidak maksimal. Jadi memang airnya bersih, teman-teman. Bersih ya, dalam jangka waktu 1 minggu itu masih bersih airnya. Tapi masalahnya kotoran di dasar akuarium saya ini banyak sekali, teman-teman. Jadi kurang enak ya dipandang. Jadi saya putuskan, saya pikirkan bagaimana caranya saya harus menggunakan kapasitas pompa sedikit lebih besar dari 2000 liter per jam. Awalnya saya mau naikkan ke 2500, saya pikir lagi ya tanggung ya, cuma 500 naiknya, saya naikkan ke 3200. Nah, jadi alhamdulillah ini cukup maksimal. Saya tambah lagi kapasitasnya 1200, teman-teman. Jadi total pompanya itu 4400, teman-teman. Jadi maksimal ya. Kalau saya perhatikan dalam 2 minggu belakangan ini cukup maksimal menyedot kotoran.
di akuarium saya. Jadi teman-teman harus perhatikan ya, kalau pompa akuarium itu terlalu kecil kapasitasnya dari tank spek akuarium kalian, maka kotoran akan sulit kesedot oleh pompanya. Contoh ya teman-teman ya, kalian punya tank 1 meter kali 40, tinggi 40, kalian gunakan power head atau pompa akuarium cuma 1000 liter per jam, ya itu tentu saja tidak akan maksimal teman-teman. Kalau di tank 1 meter kali 40 itu maksimal menggunakan pompa 2000 sampai 2500 liter per jam teman-teman. Nah itu paling cocok, dan saya sudah menggunakan di tank 1 meter saya itu kotoran di bagian dasar itu nggak ada teman-teman. Kalaupun pagi hari ya, pagi hari itu ketika jam 5 subuh, sholat subuh itu saya hidupkan lampunya, itu kotoran sudah mulai kesedot oleh pompa akuariumnya. Nah, itu teman-teman ya, tips dari saya. Kalau misalnya pompa terlalu kecil ya pasti tidak akan kesedot oleh pompa akuariumnya. Nah teman-teman, kalau mau tahu rumusan untuk menentukan pompa akuarium, itu panjang akuarium kali lebar kali tinggi akuarium ya dibagi 1000 teman-teman. Jadi panjang akuarium 100 kali 40, tinggi 40 dibagi 1000 teman-teman. Nah itu nanti dapat ya, baru dikali 8 teman-teman, dikali 8 nanti dapat misalnya 2000 misalnya, berarti teman-teman harus beli pompa yang 2000 liter per jam, seperti itu teman-teman. Lanjut, yang kedua, penyebab dari kotoran tidak tersedot oleh pompa akuarium yaitu menaruh pompa akuarium itu di tempat yang tidak sesuai teman-teman. Seperti ya pompa duduk akuarium yang seperti teman-teman lihat nih yang saya gunakan, ini saya letakkan di dinding akuarium. Nah tentu saja itu tidak akan maksimal teman-teman, karena jarak dari kipas itu terlalu jauh untuk menyedot kotoran. Jadi kalau ditaruh ke dinding itu kurang maksimal, apalagi menggunakan power head yang ujungnya seperti apa namanya itu, power head yang kecil ya, seperti yang 1200 sampai 2000 tuh ada yang kepalanya itu yang runcing itu ya. Nah itu kalau ditaruh ke dinding itu pasti tidak akan maksimal teman-teman. Nah cuma pompa yang seperti itu, power head seperti itu tuh ada kelebihannya. Kelebihannya itu dia tidak bisa kotoran tidak bisa mengendap teman-teman di bawah power head itu. Tapi kalau pompa yang duduk seperti ini ya, power head yang saya gunakan ini kotoran pasti ada nih mengendap di bawah power headnya. Nah menaruh pompa akuarium itu sebenarnya harus berlawanan dengan output teman-teman. Jadi dorongan output ini, dorongan output filter air yang masuk ke akuarium itu akan mendorong kotoran seperti yang saya lakukan ini ya. Lubang outputnya saya kasih pipa L nih teman-teman. Jadi dorongan air dari lubang output itu mendorong kotoran ke mulut power head atau pompa akuariumnya. Nah, jadi di situ terjadilah kotoran tadi tersedot oleh pompa akuarium. Jadi peletakan pompa itu jangan salah ya teman-teman ya. Nah, kita taruh di tengah akuarium ya, itu tentu saja tidak akan maksimal. Jadi harus berlawanan dari lubang output. Seperti itu. Kemudian yang terakhir teman-teman, penyebab dari kotoran itu tidak tersedot oleh pompa akuarium yaitu kita tidak memaksimalkan pompa yang kita gunakan teman-teman. Nah ya, seperti pompa saya ini ya, karena dia tidak maksimal ya di 3200 liter per jam, jadi saya tambah dengan pompa 1200 liter per jam. Jadi supaya maksimal saya gunakan 2, jadi 4000 teman-teman. Jadi dia beda filter. Nah itu cara saya maksimalkan. Misal teman-teman menggunakan tank 1 meter nih, menggunakan power head yang ujungnya seperti runcing itu ya. Nah itu teman-teman bisa tambahkan pipa L
ya, keni L atau pipa L ya, apa saja yang bentuknya seperti L itu. Nah, itu sebenarnya membantu supaya kotoran itu tersedot oleh pompa akuarium teman-teman, karena fokus sedotan air itu di satu titik di lubang itu saja. Berbeda kalau dia menggunakan cabang yang bawaan dari powerhead tersebut teman-teman, karena dia banyak lubangnya itu ya, jadi dia kurang maksimal. Jadi kalau teman-teman mau kotoran itu tersedot ya, pompanya harus dimaksimalkan, gunakan keni L ataupun pipa di lubang hisap pompa tersebut teman-teman. Baik teman-teman, sekian dulu video dari saya mengenai penyebab dari kotoran ikan mas koki atau kotoran ikan hias yang tidak tersedot oleh pompa akuarium, kemudian cara mengatasinya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Jangan lupa dukung terus channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya, agar channel Lebung Berani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian. Ambil sisi positif dari video ini, sisi negatifnya silakan teman-teman buang.